Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Token Ekonomi kelas B yang beranggotakan Nadia Gina Lutfia, Evin C. Salidiatari, dan Nabila Yusriana Rahman. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek modifikasi perilaku kelompok kami yang berjudul Penerapan Teknik Token Ekonomi untuk menurunkan perilaku kecanduan bermain gadget pada anak. Oke, selamat menyaksikan. Pada proyek kali ini, subjek yang kami gunakan merupakan anak SD yang berusia 10 tahun. Anak tersebut berinisial SAP. Nah, SAP ini memiliki permasalahan berupa kecanduan dalam menggunakan gadget. Sehingga perilaku kecanduan tersebut menjadi target perilaku dari kelompok kami. Dalam menangani target perilaku tersebut, kami melakukan sebuah teknik token ekonomi kepada SAP. Nah sekarang, sekiranya apa sih teknik token ekonomi itu? Teknik token ekonomi itu sendiri merupakan sebuah teknik berupa pengumpulan token yang nantinya akan ditukarkan oleh sebuah reinforcement. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku kecanduan gadget atau gadget addiction itu sendiri. Gadget addiction merupakan sebuah kondisi di mana seseorang mengalami kecanduan dalam menggunakan gadget. Seseorang dapat dikatakan sebagai pecandu gadget apabila ia menggunakan gadget sebanyak 6-11 jam per hari. Menurut Kwon pada tahun 2013, perilaku kecanduan gadget dibagi dalam 6 aspek, yaitu yang pertama, penggunaan gadget sampai mengganggu kehidupan sehari-hari. Yang kedua, antisipasi positif. Yang ketiga, withdrawal. Yang keempat, hubungan berorientasi cyberspace. Yang kelima, ada penggunaan berlebihan. Dan yang terakhir, toleransi. Antisipasi positif adalah di mana seseorang merasa sangat gembira jika ia menggunakan gadget. Namun ketika sedang tidak menggunakannya, ia akan merasa kosong. Withdrawal adalah di mana seseorang tidak bisa merasa lepas dari gadget dan merasa gelisah. Hubungan berorientasi cyberspace adalah di mana seseorang lebih mengutamakan hubungan sosialnya dengan orang-orang di dunia maya dibandingkan dengan orang yang di dunia nyatanya. Serta toleransi adalah di mana seseorang selalu gagal dalam mengatasi perilaku kecanduannya. Selanjutnya, untuk pengumpulan data need assessment yang kelompok kami gunakan, ini adalah menggunakan teknik observasi dan wawancara kepada SAP. Nah, wawancara yang kami lakukan adalah wawancara berbentuk semi-terstruktur. Serta untuk observasi, kami menggunakan metode pencatatan rating. Wawancara dilakukan selama 45 menit dan observasi dilakukan selama 2 jam. Untuk hasil dari observasi serta wawancara kepada subjek, dapat disimpulkan bahwa SAP suka merasa gelisah, kesal, dan bosan jika tidak menggunakan gadget. Jika memiliki waktu kosong, subjek lebih memilih untuk bermain gadget. SAP juga menggunakan gadget hingga jam 11 atau 12 malam. SAP merasa senang dan puas ketika sudah menggunakan gadget. Lalu, SAP juga merasa sulit untuk melawan hasrat bermain gadget walaupun sudah berusaha untuk melawannya. Nah, selanjutnya adalah teknik token ekonomi. Teknik token ekonomi sendiri ini adalah sebuah teknik yang bertujuan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dan menurunkan perilaku yang tidak diinginkan. Konsep dari teknik token ekonomi adalah ketika seseorang dapat melakukan tindakan yang diinginkan, maka ia akan diberikan sebuah token. Nah, token tersebut jika dikumpulkan dan mencapai jumlah yang sudah ditentukan,
maka bisa ditukarkan dengan sebuah reinforcement. Contohnya adalah seorang anak mengalami kesulitan dalam memakan sayur. Lalu, sang ibu menetapkan bahwa sang anak jika memakan sayur, maka ia akan mendapatkan 1 buah stiker. Lalu, jika setiap sang anak dapat mengumpulkan 5 buah stiker, maka stiker tersebut dapat ditukarkan dengan sebuah ice cream. Nah, dari contoh tersebut, kita dapat menentukan nih bahwa stiker yang diberikan disebut token. Ice cream yang diberikan disebut sebagai reinforcement. Rancangan dari teknik token ekonomi yang kelompok kami gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, token yang digunakan adalah sebuah stiker yang didesain oleh kami, sehingga SAP tidak dapat memanipulasi jumlah token tersebut. Nah, selanjutnya, token tersebut akan ditempelkan di sebuah kertas HVS. Yang kedua adalah dalam ketentuannya, pemberian token ini itu diberikan jika subjek dapat untuk tidak menggunakan gadget dalam waktu 1 jam, maka subjek akan mendapatkan 1 buah stiker. Jika subjek dapat untuk tidak menggunakan gadget selama 2 jam, maka akan mendapatkan 2 stiker dan begitu seterusnya. Yang ketiga adalah jika subjek berhasil mendapatkan 70 stiker, yang asumsinya adalah subjek dapat tidak bermain gadget dalam 10 jam sehari, maka stiker akan ditukarkan dengan ShopeePay. Yang pastinya dengan nominal tertentu ya. Setelah itu, jika subjek dapat mengumpulkan 70 stiker kembali dengan total menjadi 140 stiker, maka subjek mendapatkan ShopeePay dengan nominal yang lebih tinggi. Begitupun seterusnya. Yang keempat adalah subjek maksimal dapat mengumpulkan 10 stiker per hari dengan harapan subjek tidak mengumpulkan stiker secara berlebihan di hari tertentu saja. Nah, hal ini dikarenakan tujuan dari pemberian token adalah untuk membentuk perilaku baru pada subjek. Yang kelima adalah token dapat ditukarkan dengan batas waktu selama seminggu. Jika melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka stiker akan dianggap hangus. Nah, dalam pelaksanaannya, kami memiliki timeline nih. Kegiatan modifikasi perilaku dilakukan pada tanggal 14 April sampai 4 Mei 2021 atau bisa dihitung 3 minggu di lokasinya itu di rumah SAP. Selama kegiatan modifikasi perilaku tersebut, kami akan memantau perilaku SAP dalam penggunaan gadget. Jika SAP berhasil tidak menggunakan gadget dalam 1 jam, maka kami akan memberikan token berupa stiker kepada SAP. Kemudian, jika SAP dapat mengumpulkan hingga 70 token dalam batas waktu maksimal seminggu, maka token-token tersebut dapat ditukarkan dengan reinforcement berupa ShopeePay. Kegiatan modifikasi perilaku tersebut dibagi dalam 3 paruh. Masing-masing paruh berdurasi 1 minggu. Setiap akhir paruh, kami akan melakukan evaluasi untuk melihat apakah SAP mengalami perkembangan perilaku atau tidak. Nah, evaluasi dilakukan dengan observasi dan wawancara kepada SAP. Oke, untuk pelaksanaan kegiatannya itu sendiri, pada paruh pertama, yaitu pada tanggal 14 April sampai 21 April 2021. Nah,
Minggu tersebut merupakan minggu pertama dilakukannya intervensi atau modifikasi perilaku. Sebelum jam dilakukannya teknik modifikasi perilaku, kami memberikan kertas HVS yang berupa wadah token terlebih dahulu kepada subjek. Kami juga sudah menyiapkan stiker sebagai token. Nah, kami akan memantau perilaku bermain gadget pada subjek dimulai dari pukul 9 pagi hingga pukul 21.00 atau 9 malam waktu Indonesia Barat. Nah, di antara jam tersebut, jika subjek berhasil tidak bermain gadget selama 1 jam, maka subjek akan mendapatkan 1 stiker dari kami. Begitupun dengan 1 jam berikutnya, hingga jam dilakukannya intervensi selesai. Selama 1 minggu tersebut, jika subjek berhasil mengumpulkan stiker sebanyak 70 buah, maka subjek dapat menukarkan stiker tersebut dengan ShopeePay. Jika pada minggu tersebut subjek tidak berhasil mengumpulkan 70 stiker, maka subjek tidak akan mendapatkan ShopeePay pada minggu tersebut. Oke, untuk evaluasi pertama itu pada tanggal 21 April 2021. Pada evaluasi pertama ini, kegiatan intervensi tetap berjalan seperti biasanya. Namun, kami melakukan pencatatan observasi di siang hari dan melakukan wawancara pada malam hari setelah jam intervensi selesai. Evaluasi pertama tersebut dilakukan agar kami dapat mengukur perbedaan perilaku subjek sebelum diberi intervensi dan setelah dilaksanakannya intervensi selama 1 minggu. Jika pada hasil evaluasi subjek tidak mengalami penurunan perilaku maladaptif sama sekali, maka kami akan merundingkan untuk penggantian reinforcement atau aturan main dari intervensi tersebut. Selanjutnya untuk minggu paruh kedua pada tanggal 22 April sampai 28 April tahun 2021. Pada pelaksanaannya, intervensi tidak berbeda jauh dengan pelaksanaan pada minggu pertama intervensi. Nah, berbeda hal ya jika pada evaluasi menunjukkan hasil yang tidak memuaskan. Kami juga akan memantau perilaku bermain gadget pada subjek, memberikan stiker jika subjek berhasil tidak bermain gadget setiap 1 jam, dan menukarkan stiker dengan ShopeePay jika berhasil mengumpulkan stiker sebanyak 70 buah. Stiker yang dikumpulkan pada minggu pertama tidak berlaku untuk ditukarkan di minggu kedua. Selanjutnya untuk evaluasi kedua, yaitu pada tanggal 28 April tahun 2021. Nah, evaluasi kedua dilaksanakan persis seperti evaluasi pertama, yaitu observasi dilakukan pada siang hari dan wawancara dilakukan setelah jam intervensi berakhir. Evaluasi kedua dilakukan sebagai melihat apakah terdapat perkembangan perilaku dari minggu pertama ke minggu kedua. Selanjutnya, untuk minggu paruh ketiga, yaitu pada tanggal 29 April sampai 4 Mei tahun 2021. Nah, minggu ketiga ini merupakan minggu terakhir dari kegiatan intervensi. Pelaksanaan intervensi pada minggu ketiga tidak memiliki perbedaan dengan pelaksanaan pada minggu ke-1 dan 2. Berbeda hal jika evaluasi menunjukkan hasil yang tidak memuaskan. Selanjutnya untuk evaluasi ketiga yaitu pada tanggal 4 Mei tahun 2021. Nah, selanjutnya pada evaluasi ketiga ini dilakukan sama seperti pada evaluasi 1 dan 2. Evaluasi ketiga digunakan untuk melihat apakah ada perbedaan tingkah laku antara minggu kedua dengan minggu ketiga. Dan juga sebagai hasil akhir dari kegiatan intervensi yang akan dibandingkan dengan data pada need assessment. Hasil akhir tersebut akan menentukan apakah kegiatan intervensi yang dilakukan berhasil atau tidak.
Selanjutnya ada beberapa poin untuk evaluasi kegiatan modifikasi perilaku ini. Yang pertama, pelaksanaan wawancara dan observasi berjalan dengan baik. Yang kedua, beberapa kali terdapat distract dari orang-orang sekitar yang membuat subjek kurang fokus dalam menjawab pertanyaan dari interviewer. Yang ketiga, ketika terjadi distract, observer mengulang beberapa kali pertanyaan agar subjek lebih fokus hingga mampu memahami pertanyaannya dengan baik. Poin keempat, observer dan subjek sering bertemu, sehingga proses pengamatan berjalan dengan lebih mudah. Selanjutnya untuk poin yang terakhir, yaitu yang kelima, pertanyaan yang diberikan kepada subjek itu mudah dipahami. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Dari pelaksanaan teknik token ekonomi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perilaku yang diinginkan atau dirubah muncul, yakni subjek mengurangi waktu durasi bermain gadget. Pada kegiatan modifikasi perilaku ini, terdapat peningkatan perilaku dalam belajar pada subjek dan mengurangi durasi bermain gadget yang berlebihan pada subjek SAP. Sehingga subjek dapat lebih fokus dalam belajar dan melakukan beberapa aktivitas yang dilakukan tanpa memikirkan dan merasa cemas jika tidak memainkan gadget miliknya. Selanjutnya, saran dari kami untuk kedepannya adalah bagi peneliti itu sendiri, ketika diadakan kembali modifikasi perilaku dengan teknik yang sama, yaitu teknik token ekonomi, lebih baik melakukan survei terlebih dahulu mengenai apa yang disukai oleh subjek. Selanjutnya, reinforcer diperkuat dengan sesuatu yang benar-benar subjek suka, sehingga memiliki hasil yang lebih maksimal. Nah, saran untuk para pembaca adalah dengan adanya teknik token ekonomi ini, jika dianggap dapat meningkatkan perilaku yang diinginkan dengan mudah, maka peneliti berharap agar melakukan langkah-langkah kegiatannya dengan benar, agar memiliki hasil yang lebih maksimal. Dan mengetahui hal yang benar-benar disukai oleh subjek untuk dijadikan sebuah reward agar subjek melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Oke, sekian dari video presentasi kami mengenai teknik modifikasi perilaku. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kata-kata. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.